Shalom Jemaat GI Hok Im Tong yang dikasihi Tuhan. Berharap keadaan kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap bersuka cita sekalipun keadaannya masih sulit. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita menjadi sumber kekuatan atas hidup kita. Bersyukur karena hari ini kita bisa memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita mengambil doa teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Mari naikkan pujian, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita naikkan pujian dari awal. Katakan, aku hendak bersyukur. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan.
Kalau kami boleh datang untuk memuliakan Tuhan, kami boleh datang untuk menyembah Tuhan, kami boleh datang untuk meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur buat waktu yang begitu indah yang Tuhan boleh siapkan. Kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami Tuhan. Kalau Tuhan dapati ada cacat, ada kesalahan di dalam hidup kami, mohon Tuhan sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menghadap Engkau. Untuk kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu indah. Dan kami mau Tuhan, agar melalui kebaktian doa hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami perjumpaan kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kebaktian doa hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kalau kita sedang lelah dan hati kita mungkin sedang susah, mari kita pandang Tuhan kita, karena Dia menjadi sumber kekuatan dan kedamaian kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah? Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Menyanyikan bait kedua, dari maut ke hidup. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dunia akan menjadi hampa. Dunia akan menjadi hampa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk tetap memandang Tuhan kita, sekalipun kondisi ataupun keadaan kita tidak baik. Untuk itu mari kita datang berdoa kepada Dia. Silakan kita semua mengambil tempat yang nyaman, agar kita bisa berfokus berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, akan didoakan oleh para pria. Kita berdoa, para pria berdoa untuk bencana pandemik virus COVID-19 yang masih terus melanda dunia ini. Dan kita tahu dari berita yang kita baca ataupun kita dengar bahwa ada mutasi baru dari virus ini, yang mana mungkin penyebaran virusnya lebih cepat. Mari kita berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan, agar Tuhan segera memulihkan dunia ini. Dan yang kedua, masih didoakan oleh para pria
Para pria berdoa juga bagi para pemerintah di seluruh dunia, agar mereka semua diberi hikmat untuk membuat keputusan yang tepat untuk menangani virus ini. Dan para wanita, mari kita berdoa untuk tenaga medis dan relawan yang membantu merawat para pasien, agar Tuhan boleh memberikan perlindungan dan kekuatan. Tidak lupa, kita berdoa untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19. Kita berdoa agar Tuhan segera menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan para wanita, tetap terus berdoa juga bagi vaksin. Kita bersyukur vaksin boleh tiba di Indonesia. Selanjutnya kita berdoa agar vaksin tersebut bisa dipakai untuk mengobati penyakit virus COVID-19. Mari kita berdoa buat hal ini. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa Tuhan, bagi para tenaga medis, para relawan yang masih terus berjuang sampai saat ini ya Tuhan. Mereka yang harus meninggalkan keluarga mereka. Mohon Tuhan, ketika Tuhan berikan panggilan hidup sebagai seorang tenaga medis, kami percaya Tuhan juga yang akan memampukan mereka. Walaupun mereka harus merawat orang-orang yang terkena virus COVID-19. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Tuhan yang boleh menjaga mereka. Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik buat mereka. Berikan kekuatan, berikan kesabaran kepada mereka. Berikan hikmat Tuhan, untuk mereka boleh merawat setiap pasien yang ada. Kami juga tidak lupa Tuhan, kami bersyukur buat vaksin yang boleh tiba di Indonesia, bahkan tiba di negara-negara lain. Kami juga mau terus berdoa Tuhan, biarlah vaksin ini ya Tuhan, boleh dipakai untuk mengobati para pasien yang orang-orang yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang hiburkan, Tuhan yang temenin mereka, bersama-sama dengan mereka ketika mereka sedang isolasi mandiri di rumah mereka. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan hati kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk keamanan dan persatuan bangsa kita, Indonesia. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menjaga, serta menjauhkan bangsa kita dari oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan yang menjagai bangsa kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Jauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada para pemerintah kami. Tuhan yang memberkati presiden, wakil presiden, setiap jajaran pemerintah di dalam. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan mereka perlindungan. Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka menjalankan tugas mereka, tugas tanggung jawab mereka, boleh dengan hati yang takut akan Tuhan. Jagai keamanan bangsa kami. Lindungi bangsa kami Tuhan. Di doa kami ya Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita. Kita berdoa agar gereja kita tetap menjadi berkat untuk setiap jemaat. Kita berdoa juga untuk para hamba Tuhan, penatua, diaken, dan para pengurus, agar dapat sehati untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Sehingga setiap program yang akan dilakukan di tahun ini, semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat membuat orang mengenal Tuhan.
Dan kita juga tidak lupa berdoa untuk gerakan 111 to the next level yang ada di gereja kita. Mari kita berdoa agar gerakan ini bukan hanya sekedar menjadi gerakan semata, tetapi gerakan ini boleh membawa jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan dan membawa jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Tuhan Yesus, kami juga datang kepada Tuhan. Kami membawa gereja kami, GII Hock Im Tong, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon, biarlah gereja ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang berkati para hamba Tuhan, para penatua, diaken, dan para pengurus Tuhan, untuk boleh mengerjakan, punya kesehatian, punya visi Tuhan, untuk boleh mengerjakan pelayanan Tuhan ini. Sehingga banyak jemaat Tuhan yang boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan buat gerakan 1111 to the next level di tahun ini, tahun 2021. Kami mohon Tuhan, biarlah gerakan ini boleh menjadi satu gerakan yang membawa setiap jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang berkati gereja kami, Tuhan yang pakai gereja kami ini Tuhan. Di doa kami Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita berdoa untuk Departemen Anak Sweety Kids yang ada di gereja kita. Para wanita berdoa untuk Pendeta Roni Sudarmo sebagai Ketua Departemen Anak, agar beliau diberikan hikmat untuk memimpin pelayanan ini. Dan juga berdoa agar tim Departemen Anak mempunyai kesehatian untuk melayani Tuhan. Dan tetap terus berdoa untuk persiapan ibadah anak-anak setiap minggu secara online. Berdoa untuk kesehatan para tim recording Sweety Kids. Berdoa agar kiranya Tuhan menjaga serta melindungi mereka semua. Dan para pria, berdoa untuk setiap lose-lose agar mau terlibat untuk melayani Tuhan di pelayanan recording. Dan setiap lose-lose mau diberikan hikmat ketika mereka sedang mempersiapkan chat untuk cerita. Diberikan kreativitas untuk boleh menyampaikan firman Tuhan agar dapat dimengerti oleh anak-anak. Dan berdoa juga untuk para orang tua yang harus mendampingi kebaktian online. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat Pendeta Roni Sudarmo ya Tuhan, sebagai Ketua Departemen Anak di gereja GII Hock Im Tong. Bukan suatu tugas yang mudah Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan boleh mengizinkan Pendeta Roni Sudarmo untuk mengemban pelayanan ini, Tuhan punya satu visi buat Pendeta Roni Sudarmo Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus berikan dia hikmat di dalam melakukan pelayanan ini ya Tuhan. Berikan kesehatian kepada para tim departemennya Tuhan. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati Pendeta Roni. Dan Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap lause-lause ya Tuhan. Biarlah mereka punya satu hati untuk boleh melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat para tim recording Sweety Kids. Biarlah Tuhan boleh melindungi, memberikan kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pelayanan Sweety Kids gereja kami. Biarlah pelayanan ini boleh membawa anak-anak Tuhan sejak kecil boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup mereka.
dan mereka boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah mata dan hati kita bisa tetap terus tertuju pada Yesus. Mari kita naikkan pujian, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk relasi kita di dalam keluarga. Kalau saat ini kita sedang mengikuti kebaktian ini bersama-sama dengan keluarga kita, mari kita saling bergandengan tangan untuk berdoa bersama-sama. Berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi. Mungkin para ayah sedang bergumul dengan pekerjaan yang tidak mudah dijalani di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Berdoa para ibu yang juga mungkin sedang bergumul harus mengurus rumah tangga dan juga harus masih mendampingi anak-anak untuk belajar online. Dan mungkin juga para anak sedang bergumul untuk belajar online, beradaptasi. Walaupun mungkin sudah sekian lama mereka harus belajar online, tapi mereka masih tetap terus bergumul untuk belajar online. Inilah saatnya para anggota keluarga untuk saling mendukung satu sama lain, memberi kekuatan serta perhatian kepada para anggota keluarga yang lain. Dan untuk setiap kita yang mungkin tidak sedang bersama-sama dengan keluarga kita mungkin sedang merantau, sedang jauh dan kita tidak bisa berkumpul, mari kita juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh keluarga kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat relasi di dalam keluarga kami. Mungkin saat-saat ini seringkali membuat relasi antara ayah, ibu, dan anak menjadi rusak, menjadi terganggu Tuhan. Tapi kami mohon, biarlah Tuhan yang memulihkan relasi kami. Para ayah mungkin saat ini sedang bergumul untuk bekerja di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Mereka yang mungkin sedang di PHK ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Para ibu yang juga harus mengurus rumah, harus mengajar, mendampingi anak-anak bersekolah online. Anak-anak yang masih juga bergumul untuk beradaptasi di dalam belajar online yang mereka yang mungkin stres ya Tuhan, yang mungkin depresi. Kami mohon biarlah Tuhan yang memulihkan relasi kami. Tuhan yang juga kalau Tuhan boleh berkenan, biarlah pergumulan kami boleh Tuhan jawab. Dan kalau Tuhan dapati setiap kami saat ini sedang jauh dari keluarga kami. Kami rindu, kami pulang tapi keadaan tidak bisa membuat kami pulang. Biarlah Tuhan kami boleh mengingat keluarga kami. Tuhan jawab setiap pergumulan keluarga kami. Sakit penyakit di keluarga, kami serahkan ke dalam Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan relasi keluarga setiap jemaat Tuhan di GIO. Kiranya Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap jemaat atau rekan kita yang kita tahu sedang dalam pergumulan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, kesulitan ekonomi, relasi di dalam keluarga yang mungkin mulai rusak. Mungkin pergumulan yang lain yang kita ketahui. Mari kita bawa mereka semua di dalam doa. Kita bawa rekan-rekan kita di dalam doa. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan buat jemaat Tuhan. Sedang bergumul di dalam sakit penyakit, baik di dalam COVID maupun di luar COVID Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan pakai obat-obatan perawatan untuk boleh menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kalau Tuhan dapati ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam perekonomian Tuhan, mohon kiranya Tuhan yang boleh mencukupkan setiap kebutuhan dalam keluarga mereka. Kalau Tuhan juga dapati ada relasi yang mulai rusak, biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan relasi tersebut. Dan setiap pergumulan lain yang mungkin tidak bisa kami katakan Tuhan, kami mungkin juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan rekan-rekan kami. Biarlah Tuhan yang menjawab pergumulan mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa saat ini secara pribadi kepada Tuhan. Kita katakan setiap pergumulan yang mungkin tidak bisa terkatakan. Kita ceritakan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu dan Dia mau mendengar setiap keluhan hati kita. Mari kita berdoa secara pribadi menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah setiap kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan karena kami adalah manusia yang lemah. Kami datang kepada Tuhan karena kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah setiap doa-doa kami Tuhan boleh jawab tepat pada waktu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersabar menunggu jawaban dari doa kami. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap pokok doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Tuhan yang menjadi harapan kami. Tuhan yang menjadi sandaran kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada hingga hari ini oleh karena topangan anugerah Tuhan yang begitu nyata menghantar kami hingga di tahun yang baru 2021. Jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah dengan kelapangan hati, kerendahan hati, kami siap membiarkan hati kami
ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu, yang boleh menguatkan kami, yang boleh memimpin perjalanan hidup kami, yang boleh mengubah hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini berjudulkan prioritas yang benar. Diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, lalu loncat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi sabda Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggal, dan ketakutan ada di jalan pohon badam berbunga. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, yang berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian jauh pembacaan firman, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan mentaati kebenaran firman dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengawali perenungan hari ini dengan sebuah kisah nyata. Tepatnya beberapa tahun silam ada sebuah kecelakaan pesawat yang cukup menghebohkan. Pesawat dari salah satu maskapai penerbangan besar itu hendak melakukan pendaratan di Miami setelah melakukan perjalanan dari New York. Pada saat awak pesawat mulai membuat persiapan untuk pendaratan, mereka dikejutkan dengan lampu hijau sebagai indikator bahwa roda depan sudah terkunci dengan benar dalam posisi turun. Ternyata belum menyala. Jelas hal itu membuat mereka khawatir. Maka sang kapten kapal yang dikenal berpengalaman itu meminta untuk membatalkan pendaratan dan memposisikan pesawat tetap pada ketinggian kurang lebih 2.000 kaki. Mode autopilot dihidupkan. Lalu sang kapten menginstruksikan insinyur di kapal itu untuk mendapatkan bohlam baru, dan dia mulai mengerjakan lampu untuk mencoba menyalakannya. Demikian juga kopilot bersama kapten sibuk mengurusi hal tersebut. Sementara awak kopilot, lebih tepatnya awak kokpit, sedang melepas lampu tersebut, salah satu petugas lainnya dikirim ke ruang avionik untuk memastikan apakah roda pendaratan itu benar-benar mati. Tanpa sengaja, ia menekan kontrol yang membuat autopilot menjadi tidak aktif. Akibatnya, seketika itu pula pesawat kehilangan kendali. Dan pada saat pilot dan kopilot kembali ke ruang kontrol, ternyata apa yang terjadi? Pengaturan ketinggian pesawat telah turun. Pesawat kehilangan kendali. Dan akhirnya, pesawat tersebut menabrak Taman Nasional Florida Everglades. Dan lebih dari 101 orang meregang nyawa akibat kecelakaan tersebut.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang memilukan dari cerita ini terletak bukan pada rusaknya roda pendaratan dan padamnya bola lampu indikator yang menjadi alasan terjadinya kecelakaan tragis tersebut. Namun karena gagalnya mengutamakan hal-hal yang utama. Kapten bersama dengan kru kapal mengarahkan perhatian kepada apa yang bukan menjadi prioritas dan bahkan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjaga agar pesawat itu tetap di udara. Malah mereka melakukan hal yang tidak tepat. Mereka tidak mengutamakan apa yang utama pada saat yang kritis waktu itu. Maka apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan tidak terhindarkan dan banyak sekali menelan korban. Dengan kata lain, betapa pentingnya hidup dikendalikan oleh prioritas yang benar. Salah menaruh prioritas, akibatnya sangatlah fatal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup yang dapat kita miliki sesungguhnya diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama adalah the meaningless life, hidup yang tidak bermakna. Dan the meaningful life, hidup yang penuh makna. Hidup seperti apa yang kita miliki tergantung pada prioritas hidup yang kita pegang. Ingat, salah menaruh prioritas menyeret kita kepada kehidupan yang tidak bermakna. Sebagaimana pergulatan pengkhotbah yang tidak lain adalah Raja Salomo. Ia dikenal sebagai raja yang memiliki segala-galanya. Ia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia memiliki hikmat yang tidak tertandingi. Bahkan ia pun memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai seorang raja. Semua yang menurut dunia berharga ada pada genggaman tangannya. Tetapi dengan jujur ia ungkapkan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Semuanya kesia-siaan belaka. Salomo mencoba semua hal, namun tidak pernah merasa puas. Menyelidiki semua hal, namun pada akhirnya tidak ditemukan apapun. Memiliki segalanya, namun kemudian sadar bahwa ia tidak memiliki apapun. Dan telah mengalami segalanya, namun masih benar-benar merasa hampa. Hidup adalah kesia-siaan. Menaruh prioritas kepada perkara duniawi yang fana, yang akan berlalu begitu saja dan tidak tersisa, akan menjadikan hidup tidak bermakna, alias the meaningless life. Hal serupa pernah dikatakan oleh Kaisar Romawi yang bernama Severus. Ketika ia ada di dalam keadaan sekarat, ia berkata, "Aku telah menjadi segalanya, dan semuanya bukan apa-apa." Dengan kata lain, segala sesuatu yang telah ia peroleh, yang telah ia raih dengan jerih lelahnya di bawah matahari, tidak pernah memberikan makna atas hidupnya. Kepesimisan Salomo sebagaimana yang ia tulis di sepanjang kitab pengkhotbah diakhiri dengan sebuah refleksi yang syarat dengan optimisme. Ia menyadari dan mengakui secara jujur bahwa ia tidak bisa berharap banyak dengan kehidupan di bawah matahari. Ia harus memperhitungkan apa yang ada di atas matahari. Di sanalah dia menemukan jawaban akan kehidupan yang bermakna, yaitu ada pada diri Allah yang kekal. Salomo mengungkapkan hal ini di penghujung kitab pengkhotbah, dan sekaligus menurut banyak penafsir, ini adalah masa tua dari Salomo. Ia menyadari bahwa hidup yang bernilai, hidup yang bermakna itu bergantung pada relasi dengan Tuhan. Sebaliknya, hidup menihilkan Allah, itu artinya memiliki banyak alasan untuk berputus asa dan tenggelam di dalam kesia-siaan. Salomo mengungkapkan hal ini dengan sebuah kalimat perintah. Ingatlah penciptamu. Ingatlah penciptamu. Ini bukan sekedar perintah kosong yang diungkapkan begitu saja dari seorang penguasa Israel yang berotoritas. Tetapi didasarkan pada kesadaran akan pentingnya perkara kekal, yaitu membangun relasi dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Pribadi yang kekal, yang melampaui segala sesuatu, yang berada di atas matahari itu. Inilah yang membuat hidup menjadi berbeda. Hidup menjadi penuh makna.
makna atau the meaningful life. Nah, hari ini kita akan belajar setidaknya ada 2 hal penting. Bagaimana kita memprioritaskan relasi dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam bagian ini. Yang pertama adalah bangun relasi dengan Allah sedini mungkin. Saya ulangi. Bangun relasi dengan Allah sedini mungkin. Raja Salomo mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah di dalam bagian ini. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini menyangkut soal waktu dan kemendesakan. Artinya jangan pernah menunda sehingga menjadi terlambat. Maka apa yang menjadi musuh orang percaya adalah filosofi hidup yang berkata, masa muda untuk kesenangan, parubaya untuk bisnis, usia tua untuk agama. Atau dalam bahasa lain yang lebih populer, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jelas, filosofi atau prinsip hidup seperti ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Yang mengatakan dari masa muda, maupun memasuki parubaya, bahkan di usia lanjut adalah untuk Sang Pencipta. Artinya relasi dengan Allah adalah prioritas hidup yang tidak tergantikan. Dan hal ini tidak bisa ditunda menjadi nanti. Nanti kalau sudah mapan, saya akan melayani Tuhan. Nanti kalau udah siap, saya akan lebih serius dengan Tuhan. Nanti kalau hati sudah siap, saya mau mulai rajin membaca Alkitab sampai selesai, sampai tamat. Waktu masih panjang, mengapa harus tergesa-gesa? Masih bisa nanti bukan? 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Saya masih ingin menikmati kesenangan yang saya inginkan. Lalu setelah itu kan punya waktu, punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dengan begitu, kan lebih enak mendapatkan kedua-duanya, baik kesenangan duniawi maupun juga kesenangan rohani. Seringkali tidak sedikit orang Kristen yang berpikir seperti itu. Seolah-olah dirinya bisa mengendalikan hari esok, sehingga semuanya bisa berjalan seperti apa yang ia pikirkan, apa yang ia rencanakan. Seolah tubuh akan selalu sehat dan kuat. Seolah waktu tidak akan pernah memakan umur, alias akan selalu muda selamanya. Seolah-olah kesempatan itu selalu ada di depan dirinya, di depan hidupnya. Ingat bahwa kita tidak pernah bisa menguasai hidup ini. Kita ini lemah, kita ini terbatas. Semuanya bisa berubah dengan begitu cepat sehingga kesempatan menjadi hilang. Seperti keadaan saat ini. Siapa menyangka dunia berubah seketika dengan adanya pandemi COVID-19? Di mana tidak ada seorang pun yang tidak tergerus olehnya dengan segala dampaknya yang mengerikan. Hal ini membuktikan betapa rapuh dan lemahnya hidup kita. Sebagaimana pengkhotbah menunjukkan kenyataan ini dengan panjang lebar dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Dengan pelbagai metafora, gambaran yang sangat tajam dan jelas. Ia ingin agar kita selalu menyadari akan keterbatasan dan kefanaan daripada hidup. Seiring berjalannya waktu, proses penuaan yang berujung pada kematian tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah mengingatkan, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Semua ada akhirnya, semua ada batasnya. Setiap orang tanpa terkecuali sedang berjalan menuju ke titik akhir dari kehidupannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambat proses itu. Betapa lemahnya hidup kita sebagai manusia. Entah kapan kita akan berada di titik akhir itu. Maka ketika kita ada di sana, itu artinya tidak ada lagi kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pengkhotbah mengingatkan kita. Marilah sedini mungkin untuk serius menjalin relasi dengan Allah.
Jangan sampai ketika kesempatan menjadi semakin sempit, keadaan tubuh semakin lemah, justru kita menyadari akan hal penting itu. Dahulu kala, ada seorang kaisar yang mengatakan pada seorang penunggang kuda, bahwa jika dia bisa menjelajahi daerah seluas apapun, maka kaisar akan memberikan kepadanya daerah seluas yang sanggup dijelajahinya itu. Kontan si penunggang kuda itu melompat ke punggung kudanya dan melesat secepat mungkin untuk menjelajahi daratan seluas mungkin. Dia maju terus dan terus melaju tanpa henti. Dia melucuti kudanya agar lari secepat mungkin untuk menjelajahi daerah seluas mungkin. Ketika lapar dan letih, dia berusaha untuk tidak berhenti, untuk makan dan minum. Karena apa yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya mendapatkan wilayah seluas mungkin. Ada sebuah ambisi yang begitu besar dalam dirinya, sehingga rasa lelah, rasa haus, rasa lapar, dia tidak pedulikan. Sampai pada akhirnya, tubuhnya mulai melemah. Dia sudah sangat kelelahan luar biasa. Betul, dia sudah mengintari, menjelajahi daerah begitu luas. Tapi pada waktu itu dia sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan. Lelah dan hampir mati. Lalu dia pun berhenti dengan keadaan yang begitu lelah. Dan dia berkata terhadap dirinya sendiri, mengapa aku paksa diri begitu keras untuk menguasai tanah yang seluas ini? Kini aku sudah sekarat, hampir mati, dan aku hanya butuh tanah seluas 2 meter untuk menguburkan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah waktu melaju cepat, sekarang selalu menjadi kesempatan terbaik untuk dengan serius merajut relasi dengan Sang Pencipta. Sebab nanti selalu akan menjadi terlambat. Dengan demikian hidup seharusnya menjadi sebuah perjalanan bersama dengan Allah, bersama dengan Pencipta. Seperti Henokh yang bergaul karib dengan Allah, sebagaimana tercatat di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 21-24. Pada keempat ayat tersebut, 2 kali disebutkan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sebuah penekanan yang mempertegas kualitas dan sekaligus kuantitas hidup Henokh yang berjalan bersama dengan Allah. Di sepanjang hidupnya selama 365 tahun. Bukan hanya di penghujung hidupnya sebelum diangkat oleh Allah. Atau sekedar di awal hidupnya. Tetapi di seluruh hidupnya. Di sepanjang hidupnya dari sejak muda sampai akhir hidupnya. Dikatakan Henokh bergaul dengan Allah. Ada yang mengatakan selama 365 tahun adalah simbol dari jumlah hari dalam 1 tahun. Artinya tidak ada 1 hari tanpa hidup bergaul dengan Tuhan. Hal ini merefleksikan hidup Henokh sebagai contoh. Setiap hari, setiap saat, dia bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah relasi dengan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Sehingga itulah yang membuat hidup kita bermakna. Yang kedua adalah hidup seutuhnya takut akan Allah. Ketika pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan Penciptamu, mengandung sebuah penegasan yang sangat serius dan juga dalam. Mengingat di sini bukan semata-mata jangan lupa, atau sekedar persoalan kognitif hanya disimpan di memori kepala kita, seperti mengingat ulang tahun dan hal-hal penting lainnya. Tetapi ini menyangkut hidup seutuhnya. Bukan soal urusan di kepala saja, di mana kita mengetahui dan menyadari bahwa Allah adalah Pencipta yang melampaui segala sesuatu dan berelasi dengannya adalah hal yang sangat penting. Tetapi bagaimana hidup mencerminkan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita, sehingga hidup yang dijalani adalah kehidupan yang takut akan Allah. Bukanlah sebuah kebetulan pengkhotbah meletakkan perintah takut akan Allah
di bagian akhir dari pasal ini yang diawali dengan perintah, ingatlah akan penciptamu. Artinya di sini ada sebuah korelasi yang sangat kuat di antara keduanya. Takut akan Allah menjelaskan maksud dari mengingat penciptamu sebagai sebuah ekspresi kiasan atau menggunakan majas metonimia, asosiasi. Dengan demikian hidup mengingat penciptamu adalah hidup yang memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang terutama dan mengendalikan hidup seluruh dan seutuhnya. Bukan diri kita sendiri sebagai sentral, sehingga hidup mengikuti apa kata saya, apa kata selera saya, apa kata hikmat saya. Tetapi bagaimana Tuhanlah yang menciptakan dan memiliki hidup sebagai sentralnya, sehingga hidup yang dijalani seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah makna takut akan Allah. Seluruh hidup bergantung penuh kepada Allah dan mentaati firman-Nya. Tidak ada satupun dalam area hidupnya bukan sebagai ungkapan ketaatan kepadanya. Ketika melayani, hal itu dilakukan dengan penuh gairah, dengan penuh semangat sebagai ungkapan ketaatan kepada Allah. Ketika bekerja mencari nafkah, di mana pekerjaan itu dilakukan dengan begitu serius, yang terbaik dilakukan sebagai ungkapan ketaatan kepada Allah. Demikian pula istri taat kepada suami, dan suami mengasihi istri. Tidak lain, hal itu dilakukan dengan tulus, sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. Kita menjalani hidup kudus, jujur, menjaga integritas, tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan ketaatan kepada Allah yang Maha Kudus. Pendek kata, segala sesuatu tanpa terkecuali dilakukan sebagai ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, aspek vertikal, yaitu hubungan dengan Allah, menjadi fondasi kehidupan kita, menjadi dasar apapun yang kita lakukan. Inilah makna, inilah arti dari hidup takut akan Allah. Takut untuk tidak menghormati, mentaati dan mempercayai Tuhan. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Akhir kata, sebagaimana pengkhotbah tegaskan, adalah sebuah kesia-siaan hidup tanpa Allah. Sebab yang paling penting itu tidak akan pernah ditemukan di bawah matahari. Sebaliknya hal yang terutama itu hanya ada pada diri Allah yang kekal. Hidup berelasi dengan Allah, mentaati kehendaknya, mengutamakan Dia lebih daripada apapun. Sehingga hidup kita betul-betul dikontrol, dikendalikan oleh kehendak Allah. Itulah yang membuat hidup menjadi bermakna. Sebab seperti yang pengkhotbah katakan, hal ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu takut akan Tuhan dan mentaati perintahnya. Maka jangan heran jika kita tidak akan pernah menemukan makna hidup di luar Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, perkara kekal seharusnya menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bukan sebuah alternatif. Bukan sesuatu yang tidak penting sehingga kita tidak menaruh perhatian kepadanya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang utama. Menjadi fokus daripada kehidupan kita. Di atas ketiga pintu katedral di Milan, ada 3 prasasti yang membentang di atas lengkungan yang indah. Di atas salah satu pintu terukir karangan bunga mawar yang indah dan di bawahnya terdapat tulisan, semua yang menyenangkan hanyalah sesaat. Di atas pintu yang lainnya terpahat sebuah salib yang disertai dengan perkataan, semua kesulitan hanyalah sesaat. Tetapi di bawah pintu masuk utama yang besar ke lorong utama, ada sebuah tulisan yang tertera di sana. Yang terutama adalah yang kekal. Jika kita selalu menyadari ketiga kebenaran ini, maka kita tidak akan membiarkan hal-hal sepele yang fana menarik perhatian kita dan menempatkannya sebagai yang terutama. Sebaliknya pandangan kita akan berfokus kepada Dia yang kekal, yang berada di atas matahari. Hidup takut akan Allah dan berjalan dalam firman-Nya. Itulah yang membuat hidup menjadi bermakna.
Sebab jika kita tidak takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya, mentaati perintahnya, ingatlah bahwa kita kehilangan inti dari keberadaan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bila kita betul-betul menjadi orang percaya yang tahu apa yang menjadi prioritas yang terutama dalam hidupnya. Biarlah kita selalu mengutamakan relasi dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, yang kita ungkapkan melalui ketaatan kepada firman-Nya. Sehingga hidup adalah sebuah ekspresi yang konkret dan nyata. Tuhan yang terutama, lebih daripada apapun. Maka kita akan menikmati sebuah kehidupan yang bermakna. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan pada hari ini. Bahwa ketika kami salah menaruh prioritas, maka itu berdampak sangatlah fatal atas kehidupan yang kami jalani. Itulah sebabnya melalui pengkhotbah kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang berada di bawah matahari, yang sifatnya fana, yang hanya sekelebat saja, semuanya itu tidak layak untuk digenggam dan menjadi prioritas. Tapi kami diajar dan mau belajar bagaimana kami selalu memandang kepada Engkau yang berada di atas matahari. Engkau yang kekal, Engkau pencipta segala sesuatu. Engkau adalah segala-galanya yang melampaui apapun. Dan kiranya Tuhan, bukan sekedar pandangan kami yang selalu terfokus kepada Engkau, tapi ada sebuah komitmen untuk merajut relasi lebih intim lagi dengan Engkau. Karena ketika kami berelasi dengan Engkau, hidup taat kepada Engkau, mengikuti apa yang menjadi firman-Mu, maka di sanalah kami akan memiliki kehidupan yang bermakna, the meaningful life. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, agar arah fokus kami tidak teralihkan selain hanya kepada Engkau sebagai yang paling utama dalam kehidupan kami. Sehingga hidup yang kami jalani adalah sebuah komitmen yang kami nyatakan secara konkret. Hidup mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah kita berjuang untuk bisa melakukannya dengan setia. Mari kita nyanyikan pujian, tetap setia. Kita minta Tuhan yang menyelidiki hati kita dan melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau
setia. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa berkat. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam anugerah Tuhan kami boleh mengikuti ibadah doa. Biarlah Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman yang kami dengar, bahkan melalui doa yang kami panjatkan, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami hari ini. Dengan berkat yang berasal dari Allah Tritunggal. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, hikmat urapan, pertolongan, serta penyertaan yang berasal dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.